Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam nadarallahu imra'an sami'a mina syai'a faballaghahu kama sami'a. Ruba muballagin au amin sami'in. Wa fi riwayah faruba hamil fikin illa man huwa afqahu minhu wa ruba hamil fikin laisa bifaqih. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam dan berbagai macam nikmat yang lainnya. Dan mudah-mudahan kita dalam setiap kesempatan, dalam setiap keadaan menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Salawat dan salam keselamatan tak lupa dan tak henti-hentinya terus kita sampaikan kepada teladan mulia kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Ayuhal ahibba, azani Allah wa iyyakum ajmain. Bahagia sekali di pagi hari ini saya bisa menemui kembali hadirin semua, baik di ruang Zoom maupun di ruang YouTube. Mudah-mudahan senantiasa antum semua juga ada dalam keadaan kebaikan dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan masuk dalam bahasan di akhir-akhir kitab Nukhbatul Fikar. Insyaallah minggu depan kita khataman ya. Jadi hari ini kita akan selesaikan beberapa bagian, nanti insyaallah kita tuntaskan semua di minggu depan insyaallah taala. Dan berarti itu atau ini atau besok hari Rabu depan itu adalah khotaman yang ketiga kita ya, karena kita sudah mengkaji 3 kitab secara berturut-turut ya. Kalau kitab yang pertama memang kita kajinya hanya bagian ilmu hadis saja, karena kitab tersebut bukanlah kitab ilmu hadis. Kemudian kitab yang kedua barulah kita khotaman sempurna, karena itu adalah kitab ilmu hadis, yakni Al-Qawaidul Asasiyah fi Ilmi Mustalahil Hadis. Kemudian di kitab yang ketiga ini juga adalah kitab ilmu hadis, jadi kita insyaallah sudah dan akan ya menuntaskannya secara sempurna, dan kita akan khataman insyaallah di minggu depan. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita usia yang berkah ya, dan juga bisa sampai di waktu tersebut insyaallah. Baik, pada hari ini atau pagi hari ini kita akan membahas berkaitan dengan nama rawi ya, kemudian di dalamnya ada nama asli ya, nanti itu ada nama masyhur, ada nama laqab, ada nama kunyah. Nah, hari ini kita akan bahas nama kunyah kalau tidak salah ya. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini saya ingin menyampaikan kembali beberapa hal yang penting untuk diketahui. Apa itu? Yang pertama adalah bahwa pengkajian terhadap hadis itu akan sangat didominasi oleh kajian terhadap sanad, gitu ya. Kajian terhadap hadis itu sangat didominasi pada kajian terhadap sanad. Mengapa demikian? Karena kita harus memastikan dulu apakah riwayat yang disandarkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW ini adalah riwayat yang benar dari Nabi ataukah bukan.
Jadi kita menguji otentisitas hadisnya, otentik tidaknya. Lalu kemudian setelah hadis tersebut otentik dari Nabi, kemudian kita harus memastikan apakah hadis tersebut sahih, artinya makbul ya, bisa sahih, bisa hasan, ataukah mardud, tertolak. Ini yang kemudian kita sebut dengan misalnya uji validitas sebuah hadis. Gitu ya. Apakah hadis tersebut hadis yang valid ataukah tidak? Hadis tersebut adalah hadis yang otentik ataukah tidak? Nah, itu kajiannya ada dalam kajian sanad. Ya. Itu yang pertama ya. Jadi kajian hadis itu akan sangat didominasi oleh kajian terhadap sanad. Tuh, poin satu. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, kajian terhadap sanad maka juga akan didominasi oleh kajian terhadap profil para rawi, ya, yakni kajian terhadap jati diri para rawi. Apakah rawi tersebut diterima periwayatannya ataukah ditolak periwayatannya? Nah, ini perkara pentingnya yang harus dipahami, ya, bahwa diterima dan ditolaknya sebuah periwayatan, ya, itu sangat tergantung kepada diterima dan ditolaknya kualitas para rawinya. Ya. Dan kalau kita bicara berkaitan dengan kualitas para rawi, maka kita akan sangat terkait langsung dengan bagaimana profil orang per orang dari rawi tersebut. Nah, disinilah kemudian dibahas ya dalam bahasan yang sifatnya khusus berkaitan dengan nama-nama rawi tersebut. Begitu ya, itu alasan atau penjelasan yang kedua bahwa kajian sanad akan didominasi oleh kajian tentang rawi, ya, tentang rawi. Kemudian yang ketiga yang perlu saya sampaikan, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sejak era periwayatan, sejak zaman sahabat bahkan setelah fitnah kubra, kepedulian kaum muslimin terhadap profil para rawi, ya, itu sangat luar biasa, sangat besar, ya. Dan perlu difahami dan juga diketahui bersama bahwa kajian terhadap kajian terhadap hadis dari sisi diterima atau ditolaknya, ya, itu pasti akan selalu dimulai dengan kajian tentang sanad, selalu itu ya. Jadi yang akan diperhatikan itu adalah bagaimana berkaitan dengan kondisi sanad, apakah itu dari sisi orang-orangnya, rawinya, maupun ketersambungan antara guru muridnya. Nah, ketika orang-orangnya orang-orang terpercaya dan rawinya tersambung dengan gurunya, maka riwayat tersebut adalah riwayat yang dapat diterima, kan? Itu namanya adalah riwayat yang makbul, nantinya kita sebut, ya, riwayat yang makbul. Baik, itu sebagai mukaddimah yang kita sampaikan. Nah, hari ini kita masih membahas tentang rawi, ya, tentang nama rawi. Nah, hadirin, nama rawi itu ada berapa? Satu, nama asli, ya. Yang kedua, nama masyhur, nama yang terkenalnya. Yang ketiga adalah nama lakob, julukan, sebutan. Berikutnya ada nama kunyah, nama panggilan, ya, nama panggilan. Nah, itu paling utama ya dari nama-nama yang lain. Di nama itu ada berapa? Ada nama asli, nama masyhur, nama lakob, julukan, kemudian nama apa? Satu lagi nama jukunnya. Nah, yang kita akan bahas pada pagi hari ini. Jadi ada 4 nama. Kita harus ketahui. Nama asli, nama masyhur, nama lakob, nama kunyah.
Nah, itu tentang nama, itu baru nama itu. Belum kita bicara nasabnya nanti, dinasabkan kepada siapa. Ya. Nah, mudah-mudahan kita diberikan kepahaman ya dalam hal-hal yang tadi sudah kita sebutkan. Terutama bagi siapa saja yang ingin takhusus dalam bidang hadis atau kaum muslimin pada umumnya, meskipun tidak takhusus dalam bidang hadis, tapi hadis ini adalah bagian dari dalil syariat yang harus diketahui, yang harus difahami oleh seluruh kaum muslimin. Baik, azani Allah wa yakum ajmain. Sesuai dengan topik, kita akan masuk dalam pembahasan nama ya, nama. Kita buka dulu PDF-nya. Antum semua yang punya kitab silahkan dibuka kitabnya. Di bagian khatimah, bagian penutup, kita sudah membahas tentang tabaqat, juga sudah membahas tentang marotib al-jarh wa ta'dil. Ya, ini tingkatan jarh wa ta'dil, tingkatan rawi yang dinilai negatif jarh dan rawi yang dinilai positif ya, atau ta'dil kalau dinilai positif. Kalau dinilai negatif jarh. Baik, kita sampai di bagian ini ya, bagian khatimah. Sudah belajar tentang tabaqat, kemudian terakhir adalah maratib al-jarh wa ta'dil, tingkatan jarh dan ta'dil. Baik, kita akan masuk di bahasan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu al-hafiz Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani fi kitabih Nukhbatul Fikr. Nukhbatul Fikr fi musalahi ahli asar rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fi darini amin ya rabbal alamin. Wa ma'rifatu kunnal musammain wa asma'il muqannaina wa man ismuhu kunyatuhu wa man qasrat kunnahu aw nu'utuhu wa man wafaqat kunyatuhu isma abihi aw bil aqsi aw kunyatuhu kunyata zawjatihi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk dalam bahasan kunyah ya. Dikatakan di sini merupakan bagian yang juga penting ya, mengetahui tentang apa? Kunyah, tentang panggilan ya, panggilan di mana dia itu ya, di mana dia itu kunyah itu ya, seseorang dipanggil dengan namanya. Jadi mengetahui tentang kunyah atau nama panggilan yang seseorang itu dipanggil namanya dengannya, dengan kunyah tersebut. Dan ya wa asma'il muqannain ya, dan nama yang dipakai sebagai nama kunyah ya. Kemudian wa man ismuhu kunyatuhu, dan ada juga orang yang atau rawi yang namanya itu adalah nama kunyah tersebut. Ada juga yang begitu ya. Jadi nama yang orang yang namanya adalah nama kunyahnya. Jadi, namanya sendiri nama kunyah, nama panggilannya. Ada yang begitu. Yang berikutnya adalah waman kasurat kunahu au nu'utuhu. Ada juga orang yang namanya yang berbeda-beda gitu. Orang yang berbeda-beda nama kunyahnya. Wa au nu'utuhu atau sifat-sifatnya. Jadi ini kasurat banyak berarti. Waman kasurat orang yang banyak, kunahu au nu'utuhu, nama kunyah atau sifatnya. Begitu ya. Jadi ada yang ada yang banyak gitu. Berikutnya juga ya, jadi orang yang banyak ya, benar. Kemudian waman wafaqat kunyatuhu isma abihi. Nah, ini juga ada kalanya begitu. Itu yang berikutnya adalah orang yang
orang yang nama kunyahnya sama dengan nama ayahnya atau sebaliknya. Au bil aks. Jadi nama kunyahnya itu sama dengan nama abinya. Ada yang gitu, nama panggilannya itu. Ya. Jadi nama panggilannya adalah sama dengan nama abinya. Atau yang berikutnya adalah au kunyatuhu kunyata zauzati katanya. Atau yang berikutnya adalah kunyahnya itu, nama panggilannya itu, ya nama panggilannya adalah nama istrinya. Nah ya, nama istrinya. Jadi misalnya kunyah istrinya, ya, kunyah istrinya. Jadi panggilan untuk dia adalah panggilan untuk istrinya. Dia dipanggil dengan panggilan untuk istrinya. Gitu ya. Kemudian waman nusiba ila ghairi abihi. Udah cukup itu ya. Ini tentang kunyah. Nah, antum semua harus paham tentang teori ini. Nah, karena apa? Karena ketika nanti melakukan penelitian sebuah sanad, kita akan masuk kepada penelitian sebuah rawi-rawinya. Kita harus tahu biografi para rawi tersebut ya. Biografinya seperti apa. Nanti kita jangan sampai dipusingkan dengan nama yang misalnya namanya itu banyak gitu. Ininya banyak ya. Sifatnya banyak misalnya. Kemudian juga nggak gesit, nggak cekatan misalnya gitu ya. Kemudian yang tentang nama saja misalnya kasurat kunnahu, ternyata dia punya banyak nama kunyah. Atau misalnya nama kunyahnya itu adalah ternyata nama kunyah istrinya. Atau nama kunyahnya itu adalah nama dari abinya dan seterusnya. Nah gitu ya. Jadi kunyah itu nama panggilan. Misalnya seorang bernama Ahmad, nama aslinya Ahmad. Kemudian nama kunyahnya panggilannya adalah Abu Abdillah misalnya. Abu Abdillah. Demikian ya. Atau kita bisa berkaitan dengan ma'rifat atau mengetahui berkaitan dengan kunyah para kunyah kaum muslimin. Ya, kunyah para rawi di kalangan kaum muslimin. Jadi nanti bermacam-macam ya kunyah itu. Tadi misalnya yang paling banyak adalah kunyah nama dengan ya apa namanya untuk sekedarnya begitu kan. Nah itu kunyah semacam pembahasan kunyah semacam ini adalah pembahasan yang jadi sangat penting karena setiap orang ya itu bisa salah paham atau keliru berkaitan dengan masalah kunyah ini kalau tidak tertib kita paham dari dasarnya. Itu ya, dapat dipahami ya. Nah, kemudian yang perlu saya sampaikan sebagai bentuk pengayaan bahwa kalau kita berbicara berkaitan dengan kunyah juga banyak yang nama kunyah itu adalah dari nama anaknya ya, dengan menggunakan Abu di awal. Itu bisa Abu Abdillah dan seterusnya. Itu ya. Nah, berkaitan dengan kunyah ini memang ada berapa bagian. Ada namanya itu adalah nama kunyahnya sendiri. Jadi orang yang namanya adalah kunyatuhu adalah kunyahnya. Wala ismalahu ghairuhu. Dia tidak punya nama yang lain. Seperti apa? Seperti Ka'ab bin Bilal al-Ash'ari. Namanya adalah juga kunyahnya. Satu ya. Jadi ismuhu wa kunyatuhu wahidun. Kunyahnya dan juga namanya adalah sama. Ya, jadi itu contoh yang sama persis ya. Abu Bilal al-Ash'ari. Baik. Berikutnya dari apa? Contohnya adalah orang yang diketahui melalui kunyahnya. Jadi dia tuh nggak dikenal nama aslinya. Walam yu'raf Allahu isma'au amla. Contohnya adalah Abi Unas, ya, yakni seorang sahabat. Itu
dia yang dikenal adalah kunyahnya saja. Walam yu'raf ilaihi isma amla. Gitu ya, itu kunyah ya. Yang dikenal adalah kunyah saja. Yang berikutnya sebagai pengayaan adalah man lukiba bikunyatin. Ya, orang yang dilakobkan ya dengan kunyahnya. Jadi kunyahnya itu sekaligus sebagai nama lakob atau julukan. Dan dikatakan di sini walahu ismu, dia punya nama, walahu kunyatun ghairoha, dan dia miliki kunyah yang lain. Ya, seperti misalnya Ka'abi Turab. Abu Turab adalah lakob li Aliyin, ya, li Ali bin Abi Thalib, kepada Ali bin Abi Thalib. Ya. Jadi nama lakobnya Ali bin Abi Thalib itu adalah Turab. Kemudian wa kunyatuhu Abul Hasan. Demikian juga Ali punya nama kunyah yang lain, namanya adalah Abul Hasan. Baik, itu. Ada juga tadi contohnya adalah waman lahu kunyatani au aksar. Atau misalnya dia memiliki kunyatani, ya, dua kunyah. Ya, dia punya dua kunyah atau lebih katanya. Contohnya adalah Ka Ibni Juraij. Contohnya adalah Ibnu Juraij. Ya. Contohnya siapa? Ibnu Juraij. Yukna bi Abil Walid. Dia dipanggil ya dengan kunyah Abil Walid. Ya. Begitu. Wa Abi Khalid atau Abu Khalid. Ya, dikatakan juga di sini waman ukhtulifa fi kunyatihi. Ada juga yang kunyah itu adalah diperdebatkan, ya, kunyahnya itu diperselisihkan. Nah, kita akan pilih misalnya adalah Usama bin Zaid. Ya. Itu adalah ini yang selalu ya kita yang kita gunakan. Nah, jadi ini adalah contoh yang misalnya adalah diperdebatkan tentang kunyahnya itu. Seperti misalnya Usama bin Zaid, ya. Ada yang mengatakan Abu Muhammad katanya kunyahnya, tapi wakilah ada yang mengatakan Abu Abdullah. Ada juga yang mengatakan Abu Kharijat, Abu Kharij. Kemudian yang berikutnya adalah waman urifat kunyatuhu wa ikhtulifa fi ismihi. Yani orang yang urifat diketahui kunyatuhu kunyahnya, ya. Wa ikhtulifa fi ismihi, dan juga diperselisihkan, diperdebatkan terkait dengan namanya. Gitu, ya. Itu poin berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan nama, ya. Kemudian juga dikatakan di sini man ikhtulifa fi ismihi wa kunyatihi. Ya, contohnya adalah ini tentang diperselisihkan tentang namanya dan kunyahnya. Nah, di sini katakan ada Safinah. Kila ismuhu Umairun. Jadi dikatakan adalah nama dari Umair. Kila Salihun. Ada yang mengatakan itu Salih. Kemudian selanjutnya ya, misalnya dikatakan di sini apa contohnya di sini? Contohnya adalah ada yang mengatakan juga misalnya Solih, ada yang mengatakan juga Mihron, ada yang mengatakan juga yang lainnya. Ya, kunyatuhu kila Abu Abdurrahman, wakila Abul Bakhtaro, ya, Abul Bakhtari. Nah, itu yang kemudian diperdebatkan, contoh-contohnya diperdebatkan namanya dan kunyah siapa sebenarnya. Berikutnya adalah man urifa bi ismi wa kunyatihi washtuhira bihi mama'an. Orang dikenal dengan nama dengan nama
sendirinya, wa kunyatihi dan juga dengan kunyahnya, washtuhira bimama'an dan diperselisihkan. Ya, jadi itu ya berkaitan dengan kunyah itu. Kemudian kita tambah lagi, contohnya adalah yang dikenal namanya dan kunyahnya. Kemudian washtuhira dan juga masyhur ya, dan juga dikenal ya bihima secara apa namanya keduanya ma'an secara bersama. Ya, secara bersama. Contohnya adalah contoh Abu Abdurrahman yakni Sufyan As-Tsauri, Malik Muhammad bin Idris As-Syafi'i. Ya, kemudian apa lagi? Wa Ahmad bin Hanbal, wa Ka'abi Hanifah, wa An'an Ibnu Bashir. Ya. Nah, itu adalah apa namanya? Yang disebutkan tadi itu wa qulu Abi Hanifah An-Nu'man bin Sabit apa maksudnya? Nah, jadi apa namanya? Ka'abi Hanifah sebagai sebagai Abi Hanifah Nu'man bin Syahid. Nah, gitu ya. Ini poin utama terkait dengan nama-nama masyhur, nama-nama rawi dan nama-nama dia sendiri ya. Jadi kalau kita bicara tentang ular itu kita harus tahu dulu apakah ular ini berbisa atau nggak berbisa. Ya. Jadi harus tahu, sudah hati-hati betul. Ini termasuk yang apa namanya yang bisa dipindah-pindahkan ya, terkait dengan orang yang ternyata punya nama, punya kunyah itu berbeda. Baik. Itu kemudian juga ada juga yang orang yang manishtuhira bi kunyatihi ma'a ma'rifati ismihi. Ada juga yang dikenal ya, ada juga yang di muqattam. Ya, nah, di sini adalah orang yang terkenal kunyahnya, ya terkenal kunyahnya dan juga diketahui namanya. Contohnya adalah Abu Idris Al-Khawlani. Namanya sendiri adalah A'idzullah. Tapi dikenal dengan Abu Idris Al-Khawlani. Itu nama masyhur yang merupakan juga nama kunyahnya. Ya, nama masyhur yang juga dari kunyah. Kemudian juga yang berikutnya adalah manishtuhira bi ismihi ma'a ma'rifati kunyatihi. Jadi orang yang dikenal namanya dan penjelasannya dan juga diketahui juga kunyahnya. Contoh misalnya Talhah bin Ubaidillah At-Taimi dan Abdurrahman bin Auf ya. Kemudian wal Hasan ibni Ali ibni Abi Thalib wa kunyatuhum jami'an ya. Apa namanya? Abu Muhammad gitu ya. Abu Muhammad. Jadi ini adalah contoh masyhur dengan namanya ya, namanya salah seorang ya, yaitu berkaitan dengan berkaitan dengan ininya apa namanya, berkaitan dengan dikenal ya, dikenal dengan namanya dan juga diketahui juga kunyahnya begitu ya. Nah, ini banyak kitab-kitab yang membahas masalah nama-nama. Nah, kenapa sih kita harus membahas masalah ini segala gitu ya? Harus membahas tentang kunyah, nama-nama. Jawabannya adalah karena kita ingin mengetahui hadis yang ada hari ini, misalnya katakanlah dalam Sunan At-Tirmizi, apakah itu semuanya itu sahih atau tidak? Dan bagaimana bentuk apa namanya penjelasan dan lain sebagainya itu nanti ya, gitu ya. Jadi hal yang penting untuk diketahui pada kesempatan yang mulia ini dalam bahasan kunyah ini adalah sebenarnya kita harus tahu
tentang nama kunyah dari setiap rawi, intinya kan begitu. Nanti kita teliti apakah nama kunyah ini nama kunyah dia sendiri atau juga nama kunyah yang lain. Apakah nama kunyah ini adalah pikiran sendiri atau dibantu sama yang lain. Apakah berkaitan dengan hal-hal yang terkait dengan itu semua. Nah, itu kemudian insya Allah hal-hal yang berkaitan dengan syarat-syaratnya tentunya sudah disiapkan ya. Nah, kembali ke bahasan ini, jadi bahasan berkaitan dengan kunyah ini adalah bahasan yang memang panjang sekali ya, panjang dan rumit sekali kita. Ya, tapi kita sebagai penikmat ya, jadi alhamdulillah gitu ya. Berkaitan dengan pembahasan kunyah ini, kadang kita bahas ya tanpa kita sadar gitu. Kita membahasnya saja. Ada bagian-bagian penting berkaitan dengan berkaitan dengan dunia mustalahat itu. Baik, itu mungkin poin-poinnya. Kemudian berikutnya kita lanjutkan lagi, wa man nusiba illa ghairi abihi au illa ghairi ma yasbiqu illa al-fahmi. Nah, ini juga perkara yang mungkin akan membingungkan ya, Ini orang yang nusibah dinasabkan ila ghairi abihi, bukan kepada abinya. Bayangkan ya, bukan siapa-siapa tapi dinasabkan kepada bukan dari ayahnya. Au ila ghairi ma yasbiqu ilal fahmi. Ya, atau kepada ghairi ma yasbiqu ya. Orang kepada apa yang sudah dia pahami dulu gitu maksudnya, sudah dia pahami dulu, jadi dia pelajari dulu ya. Kemudian yang selanjutnya dikatakan di sini, wa manit tafaqa ismuhu wa ismu abihi wa jaddihi au wasmu syaihihi wa syaihi sayhihi fasaidan. Wa man ittafaqa ismuhu syaihi warawi anhu. Ya. Jadi ini ada bahasan berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan berkaitan dengan yang kemarin ya, berkaitan dengan ketentuan rawi. Wa man ittafaqa ismuhu ya, kemudian telah bersepakat namanya dianya itu ya, dan kemudian juga sekaligus nama dari dari orang tuanya, kemudian dari kakeknya ya, dari bapaknya, dari kakeknya gitu. Kita tuntaskan dulu di sini ya. Kemudian au wasmu sayhi sayhihi fasaidan, atau misalnya namanya itu dikenal dengan sayhi sayhihi, guru atau gurunya guru atau gurunya siapa, dari gurunya itu ya, dan seterusnya ke atas gitu. Jadi nggak selalu harus dalam bentuk yang besar, bisa jadi dikit. Nah, katakan di sini Pak Wawanit tafaqa ismu sayhihi warawi anhu, dan barang siapa yang ittafaqa, yang melihat, yang sepakat, ismahu berkaitan dengan sahabat ya. Wawanit tafaqa ismu sayhihi warawi anhu ya, warawi anhu. Nah itu ya, mudah-mudahan semua diberikan kebaikan insyaallah ta'ala. Silakan lu apa yang sampaikan. Baik, ada yang sampaikan? Baik, kita lihat lagi ya. Nah, ini berkaitan dengan wamanit tafaqa, yang sama gitu ya, yang selaras, yang sesuai antara
nama gurunya dan rawi anhu. Nah, jadi rawi yang dia itu mengambil darinya. Nah, ya, seperti gurunya itu ya. Nah, ini bahasan-bahasan yang juga masih berkaitan dengan nama-nama rawi. Gitu ya. Jadi yang pertama tadi, wa manit tafaqa ismuhu wa ismu abihi wa jaddihi. Ya. Nah, ini kita lihat dulu. Kita lihat dulu ya satu ya. Wa man nusiba ila ghairi abihi misalnya. Ada orang yang dinasabkan bukan kepada ayahnya, ada itu. Ya. Yang dinasabkan bukan kepada ayahnya. Seperti misalnya kita lihat di kitab, dinasabkan itu bukan kepada ayahnya, tapi kepada yang lain. Kadang ada yang kepada kakeknya langsung, ada yang kepada kakeknya. So nanti kita akan ketahuan ya, gitu. Nih ya. Jadi dia bukan kepada ayahnya, tapi kepada yang lain. Ada yang manusiba ila ummihi, yang dinisbatkan kepada ibunya. Contohnya adalah Muaz ya. Kemudian ada juga Muawid, ada juga Aus. Itu semuanya adalah Banu Afra. Nah, kemudian mengetahuinya itu. Jadi ada yang man nusiba ila ummihi, yang disandarkan kepada umminya, kepada kepada ibunya. Contohnya adalah Muaz, Muawiz, kemudian Aus, yang semuanya adalah Banu Afra. Abuhum, bapaknya adalah Al-Haris, yakni Al-Haris. Ya. Contoh adalah Bilal bin Hamamah. Ya. Abuhu Rabbah, yakni Muhammad bin Al-Hanafiyah. Abuhu Ali, yakni Ali bin Abi Thalib. Gitu contohnya. Contohnya apa tadi? Contohnya adalah Bilal bin Hamam. Kemudian apa lagi? Muhammad bin Al-Hanafiyah. Padahal tidak diminta. Baik, saya kira itulah poin-poin utama yang harus kita lakukan gitu. Jadi ada juga dikatakan di sini man nusiba ila jaddihi, ada juga yang disandarkan langsung kepada jaddihi, kakeknya, enggak kepada ayahnya. Contoh misalnya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Nama lengkapnya sebenarnya adalah Amir bin Abdullah bin Juraij bin Ahmad bin itu. Jadi di sini yang berikutnya adalah tadi namanya sendiri itu adalah dinisbatkan kepada kita ya. Jadi waktu itu ya ketika yang pertama berarti ya dulu ya. Baik, kita lihat lagi ya, contohnya adalah kepada kakeknya. Misalnya Ahmad bin Hambal, kakeknya namanya siapa? Namanya sendiri bukan Ahmad bin Hambal, tapi Ahmad bin Muhammad bin Hambal ya. Ahmad bin Muhammad bin berkaitan dengan rawi ya, berkaitan dengan nama rawi. Di sini ada yang disandarkan kepada selain dari kakak ayahnya, tapi kepada kakeknya misalnya, ada juga yang begitu. Nah, jadi emang macam-macam ya kondisinya. Ada yang ke kakeknya, ada yang ke neneknya. Nah, itu bahasan-bahasan berkaitan dengan rawi itu. Baik, kita lanjutkan dulu. Nah, ini jelas ya. Kemudian berikutnya adalah wa manit tafaqa ismuhu wa ismu abihi wa jaddihi, katanya.
Jadi namanya itu selaras dengan nama abinya dan kakeknya. Ada juga yang begitu ya. Nah, itu harus diketahui betul, cermat betul. Ada fakta di mana seorang rawi itu namanya itu sama dengan nama bapaknya dan nama kakeknya, ayahnya dan juga kakeknya. Gitu. Itu ditulis ya. Nah, ada yang namanya sama dengan nama bapaknya dan nama kakeknya. Ada itu. Kemudian wamani tafaqo ismu husaihi wa rawi anhu. Ya. Jadi adalah yang selaras ini yang sama nama dengan nama gurunya gitu ya. Dan rawi yang meriwayatkan darinya berarti murid. Ya. Ya. Itu poin-poin yang penting ya untuk memahami terkait dengan seputaran para rawi. Jadi nama-nama itu banyak, bukan hanya nama yang biasa kita kenal misalnya siapa, tapi ada kunyahnya gitu ya. Ada kemudian lakomnya. Nah gitu kurang lebih. Kemudian yang selanjutnya, dan ini langsung sampai ke atas ya, dan seterusnya di situ. Wasma saykhihi wa saykhihi fasaidan, sampai terus ke atas. Kemudian waman tafaqa ismu saykhihi wa rawi anhu, yang namanya itu adalah selaras dengan nama rawi dan ya sama namanya dengan nama syekhnya dan rawi yang meriwayatkan darinya di murid-muridnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pengetahuan berkaitan dengan nama yang mujarrodah, ya, yang tidak ada yang menyamainya, artinya khas, ya, unik ya, gitu ya. Kalau mufradah itu namanya nggak begitu jelas gitu ya. Nah, tapi di sini katakan pun masih dikategorikan masih unik, ya, masih jarang, ya, tidak banyak banget gitu. Baik, kita lihat apa yang menjadi poin di sini, bahwa disebutkan ma'rifatul asma'il mujarrodah wal mufrodah, ya, wal mufrodah. Dikatakan merupakan hal yang penting ya, pengetahuan mengenai nama-nama yang dimujarrodkan, ya, nama santri murni tanpa gelar atau yang lain. Kemudian mufrodat yang baik dan yang hanya dimiliki orang atau orang tertentu misalnya. Kemudian ada kunyah, lakob, dan tambah lagi selainnya adalah al-ansab, ya, yang dinasabkan kepada siapa. Kemudian berkaitan dengan apa lagi? Berkaitan dengan nisbah, berkaitan dengan lakob, dan ada dalam mengkaji hadis. Ada kepada meriwayatkan, ada kepada yang menyebutkan. Insyaallah. Nah, ini juga ada bahasan tambahan, yaitu tentang ma'rifatul asma'il mujarrodah wal mufrodah. Itu adalah pengetahuan seseorang terhadap asma mujarrodah dan mufrodah. Apa itu makna yang mujarrodah dan mufrodah? Begini, ada hal-hal yang yang memang cukup menarik ya dari apa yang disampaikan, berkaitan dengan ilmu yang sudah difahami oleh para ulama ya. Kemudian berkaitan dengan hal ini ya, berkaitan dengan ilmu ini, maka ada satu momen yang sifatnya khusus untuk menjelaskan. Ya. Baik.
Nah itu ya, jadi dari masing-masing tadi kemudian disatukan menjadi satu, ya. Disatukan menjadi satu, insya Allah. Baik, itu ya. Jadi berikutnya adalah kita akan mengenal berkaitan dengan nama-nama rawi yang mufradah, yang mujarrodah dan mufradah. Mujarrodah, yang mujarrod, yang murni tanpa ada gelar atau julukan yang lain. Kemudian awil fahmi atau ya atau selesai. Ya. Nah itu ya, itu juga masuk ke dalamnya mengetahui nama-nama yang mujarrodah yang menyendiri. Apa namanya, wal mufrodah itu ya. Baik itu ya, jadi mengetahui tentang ma'rifat al-mujarrad, ya, mengetahui tentang nama yang tidak ada tambahan-tambahan. Ya, itu adalah apa? Tentang nama ini, mengetahui nama yang tidak tambahan-tambahan yang lain, mujarrad, murni tanpa gelar. Adapun yang mufradat adalah nama yang unik ya, yang hanya dimiliki oleh orang tertentu saja, nama orang saja. Wa kadzal kunna wal alqab wal ansab wa taqwil al qabail wal autan biladan aw siya'an aw sikakan aw mujawaratan wa illa al masani'i wal hirfi wa taqa'u biha, ya. Nah, jadi di sini disebutkan ya bahwa kunya atau tadi panggilan, walaqab kemudian apa gelar, al ansab yakni yang dinasabkan kepada suku ya, daerah asal atau negeri atau desa atau suatu ketenangan ya. Jadi di apa namanya di betul-betul diberikan apa namanya, berikan kepercayaan, diberikan support yang besar. Nah dikatakan di situ wamin mana barusan. Nah ini, nah, ada kalanya tadi lakobnya itu adalah lakob yang itu adalah julukannya sendiri, seperti halnya daerah yang sering kita namanya berdoa begitu ya, berkaitan dengan apa namanya, nama-nama yang ada, dan itu nama-nama itu kadang-kadang nama yang tadi banyak digunakan atau di sini jarang digunakan ya, jarang digunakan. Nah itu ya. Baik, itu adalah terkait apa itu? Terkait dengan nama ya yang apa namanya, yang mujarrodah tadi, yang tidak tambah-tambahan ya. Nama asli wal mufradah adalah nama panggilan. Demikian juga kunyah katanya, lakobnya juga, ansabnya juga, nasabnya. Wal laqa'u ilal qabaili wal autan biladan ya. Dikatakan di sini itu disandarkan kepada kabilah atau auton biladan secara ini negeri ya. Kemudian itu juga disebutkan ya, disebutkan juga di sana bahwa ya poin-poin yang tadi sudah disebutkan itu ya, yang disebutkan kepada suku ya dan daerah asal, negeri, suatu desa, negeri ya, maksudnya negeri yang itu apa namanya dia itu didasarkan pada suku, pada daerah, pada negeri, pada desa gitu. Kemudian pada suatu ketetanggaan atau pekerjaan atau yang lainnya. Nah, itu ya. Sebagaimana katanya nama ya, sebagai nama sama dan samar gitu. Ya, sama dan samar. Sesungguhnya kadang nama nisbat juga merupakan nama kunyah. Nah, pengetahuan sebab-sebab yang demikian itu amatlah penting. Nah, jadi ini penting sekali ya, menggunakan apa namanya yang itu.
Nah ini hal-hal yang saya kira hal yang harus kita ketahui juga berkaitan dengan seputaran makrifat terhadap nama ini ya, nama yang tadi yang mujarrodah belum ada tampilan yang lain, ada yang mufrodah yang memang ini khas ya, berbeda dari yang lain. Begitu, ada kunyah, gelar atau julukan, kemudian ada lakob ya, daerah, kemudian daerah ya, kemudian misalnya apalagi ya berkaitan dengan kondisi-kondisi yang ada di lingkungan kita sekarang ya. Nah, sehingga ma'rifatu asbab bidzalik, mengetahui berkaitan dengan sebab-sebab musik itu hal yang insyaallah dapat dipahami ya. Kemudian itu selanjutnya adalah tadi sudah ya, jadi bisa jadi aspek ketetanggaannya, aspek pekerjaannya, kemudian nama-namanya pada nama bayi nanti atau nama-nama pada nama perempuan ya, nama-nama penting pada nama perempuan begitu. Kemudian juga bahasan selanjutnya adalah ini ma'rifatul mawali min a'la wal asfal wal riqa au bil hil ya. Jadi merupakan hal yang penting juga adalah pengetahuan tentang al-mawali. Al-mawali itu dulu pernah kita bahas ya. Al-mawali itu memiliki arti yang banyak. Kadang artinya tuan atau majikan, kadang artinya budak atau hamba sahaya gitu ya, itu mawali. Atau misalnya mauli misalnya, atau yang lainnya. Nah, kemudian ini terkait dengan mawali di sini, dari yang a'la dikatakan di sini, dari yang paling atas dan yang paling bawah, wasfal, yang paling bawah, dengan perbudakan ya, dengan adanya hukum birriq berkaitan dengan perbudakan ya, dan aubil hilfi atau berkaitan dengan pembebasan atau persekutuan ya, itu ya poin utamanya. Itu tentang nama-nama, emang harus diketahui detail sekali berkaitan nama ini. Kemudian yang terakhir yang di sini di bagian ini adalah wa ma'rifatul ikhwah wal akhwat. Jadi mengetahui hal yang penting juga, mengetahui ikhwah, saudara laki-laki, wal akhwat, dan juga saudara perempuan. Nah, itu harus, ya, itu penting juga. Ya. Tanya misalnya, kemudian dijawab dengan dengan jawaban yang harusnya tepat gitu. Nah, baik, itulah poin utama berkaitan dengan nama-nama rawi. Kemudian apa lagi di sini? Sampai ke ma'rifat adab ya. Nah, ini sedikit saja. Ma'rifat berkaitan dengan adab ini mudah saja, tentang adab-adab syekh dan adab-adab dari talib ya. Ada untuk syekh, ada yang untuk talib sebenarnya. Dikatakan di sana wa ma'rifatu adabi syaikhi wa talibi wa sinni at-tahamuli wal adai wa sifati kitabatil hadisi wa aradihi wa sama'ihi wa isma'ihi wa rihlati fihi wa tasnifihi ala al-masanidi awil abwabi awil ilali awil atraf. Ya, itu. Jadi ini harus dilakukan secara cermat ya. Ini apa yang maksud dengan adab syekh dan murid itu ya. Dikatakan itu wasin nitahammuli wal adai. Jadi disebutkan di sana setelah berkaitan dengan pengetahuan berkaitan dengan adab itu,
Kemudian disebutkan pengetahuan mengenai adab, syekh dan murid ya. Pengetahuan mengenai lamanya bergelut, ya, lamanya. Wasin nih, tahun, tahammul wal adab. Itu jadi lamanya apa namanya berinteraksi dalam dunia hadis gitu ya. Dalam hal sampai dan menyampaikan. Dan pengetahuan mengenai sifat penulisan dan penyampaian hadis. Nah, juga berikutnya ya. Jadi wasifati kitabatil hadisi wa a'radihi. Dan yang berikutnya adalah pengetahuan mengenai sifat penulisan dan penyampaian hadis ya. Kemudian penyikapannya dan memperdengarkan serta berjalan untuknya. Nah, itu ya, itu poinnya. Berkaitan dengan apa namanya ada. Seperti paham ya. Jadi berkaitan dengan diterima atau ditolaknya, ada kemudian pengetahuan mengenai lamanya bergelut, nah, namanya belajar. Ya. Kemudian ya baik itu ada yang mau sampaikan. Saya kira poin utamanya itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan topik kita pada pagi hari ini insyaallah. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Nah, yang terakhir barusan adalah berkaitan dengan berkaitan dengan kondisi ya ketika meriwayatkan sebuah hadis tentang adab di sini ya ma'rifatu adab syekh wa tulab wa talib ya. Yani adab syekh dan talib yakni pelajar. Nah, di situ ada banyak hal yang bisa kita petik, yang bisa kita rujuk ya. Yani ketika misalnya yang disebutkan kepada suku-suku ya daerah kecil, negeri, suatu ketetanggaan dan atau yang sebagainya itu sebagaimana halnya pada nama-nama pada nama nisbat juga ada yang sama dan ada yang sama ya. Nah, ini satu hal yang sangat penting berkaitan dengan hal ini. Termasuk makrifat adab syekh tadi itu ya. Jadi mengetahui tentang adab syekh dan murid. Ya, pengetahuan mengenai lamanya bergelut dengan dalam menyampaikan hadis. Pengetahuan mengenai sifat penukilan dan penyampaian hadis. Gitu. Baik, saya kira itulah poin pertama yang bisa saya sampaikan. Kalau ada hal yang mau sampaikan, ditanyakan silahkan. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.